melanjutkan kajian kita tentang urgensi mempelajari, memahami, mengamalkan dan sekaligus menyebarkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Kita telah jelaskan kedudukan dan fungsi sunnah di dalam Islam, kedudukan sunnah dalam Islam, dan kemudian fungsi sunnah dari Al-Quran. Sekarang saya akan jelaskan beberapa keutamaan kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, dengan kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW, kita dapat melakukan evaluasi dan koreksi terhadap amal yang telah kita lakukan. Barangkali selama ini banyak amal yang kita lakukan, kita anggap itu amal yang diperintahkan, berharap pahala. Kita sudah meyakini ini bagian dari ketakwaan kepada Allah. Namun ternyata setelah kita mengkaji sunnah Rasulullah SAW, ternyata amal yang kita lakukan itu termasuk perbuatan yang terlarang dalam agama kita, yaitu amal yang bersumber pada tradisi, perasaan atau akal murni. Pastikan kalau kemudian amal kita bersumber pada tiga hal tersebut, sampai saat ini kita belum beramal. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya, otomatis tertolak. Atau kemudian kita melakukan perintah, baik yang ada di Al-Quran maupun yang ada di hadis Rasulullah SAW, namun karena kita tidak tahu secara utuh tentang bagaimana cara kita melaksanakan perintah itu, sehingga tidak mustahil kita belum wujudkan perintah Allah dan Rasulnya dari amal yang kita lakukan. Kalau kemudian kita tidak mengetahui detailnya terkait dengan amal yang kita lakukan. Contoh kasus misalnya, jangankan kita, sahabat Rasulullah SAW pernah sholat di hadapan Rasulullah SAW. Dia merasa bahwa sholat yang dilakukan itu adalah yang terbaik. Kita tahu sholat itu diperintahkan di Al-Quran, diperintahkan di hadis Rasulullah SAW. Bahkan sahabat ini merasa bahwa ini sholat yang terbaik yang ia tahu. Tapi ternyata di hadapan Rasulullah SAW belum dianggap sholat. Sampai disuruh ngulang itu 3 kali atau 4 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid, idkhala ma'ahu rajul, faqama ar-rajul yusalli, falamma qada salatahu sallama ala an-nabi faraddahu faqala, irji fasalli fa innaka lam tusalli." Ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, masuk bersama seorang, lalu orang ini berdiri salat. Setelah melaksanakan salat, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah
Setelah menjawab salatnya, Rasulullah berkata kepadanya, ulangi, salat lagi, kamu belum salat. Lalu sahabat ini pun berdiri mengulang salatnya. Setelah selesai salat yang kedua, dia ucapkan salam lagi kepada Rasulullah. Setelah menjawab salamnya, Rasulullah berkata kepadanya, ulangi, kamu belum salat. Begitu pula yang ketiga kalinya. Sampai kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairaha fa'allimni ya Rasulullah." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa salat lebih baik dari apa yang aku lakukan tadi. Kalau gitu ajarin aku ya Rasulullah. Bayangkan kalau kemudian seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah pernah barangkali sholat bersama Rasulullah, paling tidak bersama sahabat yang pernah sholat bersama Rasulullah. Ketika sholatnya asal-asalan sekalipun dia menjalankan itu perintah, Rasulullah tidak menganggapnya salat karena tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Tidak cukup kemudian di dalam ibadah hanya bermodalkan ikhlas. Rasulullah menegur sahabat tadi bukan karena faktor keikhlasannya, tapi karena tata cara yang tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak mustahil pelaku sholat yang seperti ini kita sekarang. Dan yakinlah kita, kalau kemudian kita sholatnya tidak pernah kita lakukan koreksi, kita hanya mendapatkan dari kecil begini ya begini, lalu kemudian kita dapatkan paling di tingkat SD, TK sampai SD. Kadang SMP sudah diajak ke pasar sama orang tua, SMA dagang, ya kan? Akhirnya sholatnya sekenanya. Andai kata kemudian kita pun, karena seperti saya dulu dari pesantren, artinya dari TK sampai kemudian perguruan tinggi di Jakarta ini, saya bergelut di bidang agama. Tapi baru kemudian ketika saya berkomunikasi dengan beberapa ulama, ketika saya di Mekah, ternyata banyak sholat saya yang keliru. Paling tidak tata cara sholat saya, bacaan sholat saya, dan setelah kemudian saya tahu setelah saya lakukan evaluasi, saya koreksi, ternyata banyak kemudian yang keliru. Bayangkan kalau kemudian kita hanya mengandalkan kepada buku tuntunan sholat yang barangkali 7.000, 17.000 di pinggir jalan, atau yang 5.003, pastikan sholat kita belum benar sampai detik ini. Atau kemudian kita menggunakan buku yang warna ungu, ini dari tahun 67, itu dicetak warna ungu. Ada putihnya orang yang takbir, ruku, kemudian sujud. Pastikan kalau sumber sholat kita buku itu, sampai saat ini sholat kita belum benar. Kalau saya sudah baca buku itu. Nah, dengan kemudian kita mempelajari sunnah Rasulullah terkait paling tidak dengan sifat sholat yang pernah Rasulullah contohkan, akan terkoreksi kemudian sholat kita secara otomatis. Kalau tidak mustahil 60 tahun kita sholat, kata Rasulullah, tidak satu sholatnya pun diterima. Dalam hadis riwayat Imam Abu Qasim Al-Asbahani dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ar-rajula la yusalli 60 sana wa ma tuqbal lahu salat la'annahu yutimmu ar-ruku' wa la yutimmu as-sujud aw yutimmu as-sujud wa la yutimmu ar-ruku'." Ada orang yang salat selama 60 tahun. Saya yakin di antara kita, Pak, usia berapa sekarang? Belum 60 tahun. Kalau kita ingin dikatakan pernah sholat 60 tahun, paling tidak 75 tahun usia kita, karena dikurangi usia sebelum balik. 60 tahun kita sholat, tidak satu pun sholat diterima, kata Rasulullah. Kenapa? Barangkali rukunya sempurna, sujudnya tidak.
Atau kemudian sujudnya sempurna tapi rukunya tidak. 60 tahun. Andai kata seumur hidup kita sholat kita seperti itu, pastikan bukan hanya pahala sholat jauh dari genggaman. Pasti kita akan dipersoalkan nanti ketika ditanya tentang sholat kita. Karena amal pertama kali yang dihisab adalah sholat. Bisa mati, ini yang di luar dugaan kita. Orang yang sholat seumur hidupnya tidak sah, bisa mati di luar agama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan adalah Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat mulia Abi Abdillah Al-Asy'ari, ketika selesai sholat, Rasulullah duduk bersama sebagian sahabat yang tersisa di pinggir masjid. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang masuk ke dalam masjid. Faqama ar-rajul yusalli wa kabbar wa raka wa sajad wa kana yanquru bi sujudi. Pada saat itu kemudian orang ini berdiri sholat, dia takbir, dia rukuk, dia sujud, dia mematok dalam sujudnya. Rupanya Rasulullah sedang memperhatikan sholat orang ini. Lalu beliau berkata kepada sahabat yang bersamanya, "Atarawna hada?" Coba perhatikan bagaimana sholat orang ini. Coba lihat. Lalu kata Rasulullah, "Mata ala hada, mata ala ghairi millati Muhammad." Barang siapa yang mati dengan cara sholat yang seperti ini, dia mati di luar agama Muhammad SAW. Ini Rasulullah mengatakan. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari sunnah Rasulullah, bukan hanya sholat, seluruh amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kalau kemudian kita mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah, niscaya setiap detik dalam kehidupan, sepanjang kehidupan nafas kita, punya nilai ibadah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada salafun salih yang hidup sejaman dengan Imam An-Nasa'i, kurang lebih pada abad ketiga. Imam Sa'id meninggal tahun 213 kalau nggak saya ingat. Pada abad ketiga, dia datang menjumpai Imam An-Nasa'i. Saking inginnya setiap amal dan perbuatan yang dilakukan 24 jam sehari semalam pengen seperti sunnah Rasulullah. Sampai dia mengeluarkan uang 500 dinar. Kalau kali 2,5 juta kurang lebih 1,25 miliar. Harga asuransi Air Asia itu. Untuk satu buku, satu kitab yang menghimpun sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bisa dilakukan sehari semalam. Tidak kurang dari 1.443 hadis kalau nggak salah ingat, yang diberi nama Amalul Yaumi wa Laila, amalan sehari semalam. Ini kalau kemudian kita mengetahui mulai dari tidur ke tidur lagi, seharian kita lakukan, di situ banyak sunnah, banyak ibadah yang kita dapatkan. Tapi sebaliknya, di saat kemudian kita hanya identitasnya Islam, tidak pernah mau mengkaji Al-Quran, tidak pula sunnah Rasulullah SAW, yakin ibadah yang kita lakukan itu hanya sebatas rutinitas tradisi yang barangkali tidak punya nilai di Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, adatul alim ibadah wa ibadatul ami ada. Kebiasaan rutinitas seorang alim itu adalah ibadah. Bayangkan antum mau pulang dari toko ini, ya kan, ke rumah ngucapin salam, tanggalkan baju, atau kau bilang kalau bisa kemudian berwudu, ya kan, lalu kemudian sebelum tidur baca doa, masuk ke kamar tidur ada doa,
mau tidur ada doa, bangun tidur doa. Kemudian nanti setelah bangun tidur ke kamar mandi ada sunnah Rasulullah sangat banyak sekali. Begitu kemudian keluar dari kamar mandi ada doanya, pakai baju ada doa, melangkah ke masjid. Singkat cerita, 24 jam ibadah. Sampai tidurnya kita pun ibadah kalau kita pakai ilmu. Saya ingin tidur lebih cepat supaya bangun subuhnya lebih cepat. Ibadah, tidur kita itu ibadah. Berangkat kerja dengan niat bikin memenuhi kebutuhan kita, keluarga kita, kewajiban kita, ingin supaya bisa bersedekah, ingin kemudian bantu orang tua, bantu mertua, bantu orang sekitar, bantu orang yang membutuhkan. Setiap langkah aktivitas kita di pasar pun punya nilai ibadah. Masuk pasar baca doa. Apa doa masuk pasar ini? Kan tiap hari ke pasar. Apa doanya? Hah? Quran. Betul. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa ala kulli syai'in qadir. Tahu fadilahnya ini? Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Barang siapa yang masuk ke pasar baca doa ini kata Rasulullah, kutibat lahu alaf hasanah, dicatat bagi untuknya beribu-ribu pahala. Wa muhyan anhu alaf sayyi'ah, dan dibuang dihapus darinya beribu-ribu dosa. Wa rufi'at lahu alaf darajat, dan diangkat untuknya beribu-ribu derajat. Bahkan dalam ada tambahan redaksi dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Wallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan dengan ucapan tadi rumah di surga. Tapi jarang dilakukan kan? Tadi pagi baca kan? Enggak. Karena belum tahu barangkali. Ini fadilahnya Masya Allah sangat besar sekali. Ya, sangat besar fadilahnya. Bayangkan beribu-ribu pahala, beribu-ribu dosa diampuni, beribu-ribu derajat ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada jaminan rumah di surga. Bukan hanya kemudian rumahnya doang, kita bakal masuk ke sana. Insyaallah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kemudian mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kemudian di antara hikmah mempelajari sunnah, kita dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi terkait dengan hadis. Contoh, dulu kita tahun 80-an katakan, saya masih kecil. Di saat kemudian orang tua saya mengatakan pesan kepada kami, karena mayoritas di kampus hampir 100% kalau di kampung saya orang NU, ya kan? Beda dengan di Padang kebanyakan orang Muhammadiyah. Kalau agak ke kota sedikit, ya kita di kecamatan ini di kabupaten itu ya barangkali 50-50 Muhammadiyah sama NU. Apa pesan orang tua? Pokoknya nanti jangan pernah sholat di belakang orang yang nggak pakai usolli. Bismillahnya nggak nyaring, kemudian nggak pakai kunut. Habis sholat nggak ada doa bersama, zikir bersama. Itu pasti Muhammadiyah sesat. Kan begitu? Karena dari kecil kita didoktrin seperti itu. Betul ketika ada orang sholat nggak, Alhamdulillahirabbil alamin, batalin sholat sendirian. Ya kan? Yang nggak kunut juga demikian. Padahal kalau kemudian kita telusuri, ternyata yang pakai usolli yang salah. Rasulullah SAW tidak pernah pakai usolli. Bahkan imam besar madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Al-Muzani, imam besar Suyuti tidak pernah pakai usolli. Karena ini kesalahan seorang Abu Ubaidillah Az-Zubairi dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i. Udah saya terangkan, saya gak akan ulang lagi. Apakah kesalahan seorang Abu Ubaidillah
Lalu kemudian dianggap ini bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Imam Nawawi itu adalah orang yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Namun kenapa kemudian beliau membantah usolli berafatan niat yang dilakukan oleh Abu Abdullah Zubair? Ini artinya tidak boleh dilakukan. Ini katakanlah kalau pada sini dia bid'ah dhalal tentunya, karena beliau menentangnya. Bisa dibaca dalam Majmu' Syarh Muhaddabnya. Majmu' Syarh Muhaddab. Jawab sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kemudian terkait dengan kunut. Saya himpun terkait kunut yang mengatakan kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Ada kurang lebih 9 sanad hadis terkait dengan ini. 7 sangat lemah, tidak boleh diamalkan. Yang diperselisihkan 2 hadis, namun bermuara dari satu orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani, Imam Al-Hazimi, kemudian Ibnul Jauzi, Al-Qurtubi dan lain-lain. Dari 8 murid Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi namanya Isa bin Ma'an. Dari gurunya Rabi bin Anas, dari Anas bin Malik. Perhatikan redaksinya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut fi subh hatta faraqa ad-dunya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Ya kan? Perhatikan. Rasulullah kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini atau suatu hadis dikatakan hadis itu sahih atau paling tidak makbul, apa itu hasan, ya kan? Atau kemudian hasan lima ini itu bisa dijadikan hujjah kalau memenuhi syarat paling tidak 5. Yang pertama, syaratnya harus nyambung, yang dikenal dengan ittisalus sanad. Di sini ulama banyak mengorbankan waktu hanya untuk mencari nyambung tidaknya suatu hadis. Kita dulu pemula, ketika mendapatkan materi yang namanya takhrij satu hadis, kita kaji 1 bulan, 1 harinya 5-6 jam. Ya kan? Susahnya minta ampun. Untuk sampai mengatakan bahwa hadis ini sambung, sanadnya nyambung. Dalam kasus ini, oke, sanadnya nyambung. Diwakilkan dari 8 murid Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ngambil dari gurunya Rabi bin Anas ngambil dari Anas bin Malik. Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW, katakan demikian, mendengar Rasulullah bersabda, atau Rasulullah melihat sahabat mulia Anas melihat Rasulullah kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Itu redaksinya hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi bin Anas. Yang kedua adalah turwah. Mungkin bahasa simpelnya kredibel walaupun tidak pas terjemahan. Adalah turwah, kena adalah secara bahasa adalah malakatun tahmilul mar'a ala mulazamati taqwa wal qur'an, yaitu suatu potensi yang mendorong orang untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini disebut dengan adil. Apa definisi adil? Bukan adil. Adil di sini adalah muslim, berakal, balik, tidak cacat seragama dan tidak cacat seragam, murah atau adab atau etika. Katakanlah dalam hal ini hadis tadi memenuhi syarat ini. Tapi terkait dengan yang ketiga,